Jenengan kan untuk meleburkan diri kepada diri saya juga akan meleburkan kepada guru-guru saya, sama. Yang tadinya tembaga atau kuningan dilebur jadi emas, maka disebut emas, cuman kadarnya ada yang 18 karat, ono sing 22 karat, ono sing 24, ono sing 30, macam-macam kadarnya itu, tergantung dari sifat peleburan. Jadi semuanya ini hanya melebur. Ono profesor ya iso jawab itu. Sama dengan mengenal Allah tidak dengan mata dohir ataupun pendengaran dohir, tetapi mengenal Allah dengan rasa itu tadi, eksistensi. Kita ini manifestasi daripada Allah itu sendiri ya. Meleburkan diri kita dengan yang lain, itu sifatnya. Sama dengan materi, akan dileburkan dengan suatu materi yang lebih bagus lagi, seperti tembaga dengan emas. Kalau dileburkan, ya maka sudah tidak bisa dibilang tembaga lagi, maka itu emas, cuman kadarnya saja. Jenengan kan untuk meleburkan diri kepada diri saya juga akan meleburkan kepada guru-guru saya, sama. Yang tadinya tembaga atau kuningan dilebur jadi emas, maka disebut emas, cuman kadarnya ada yang 18 karat, ono sing 22 karat, ono sing 24, ono sing 30, macam-macam kadarnya itu, tergantung dari sifat peleburan. Jadi semuanya ini hanya melebur. Ono profesor ya iso jawab itu. Ini pelebure. Semua materi akhirnya dileburkan menjadi suatu sifat. Jadi semua melebur akan menjadi suatu sifat. Jadi hidup kita ya di alam materi, alam sifat. Jikalau materi menemukan antimatter, maka dia akan lenyap. Lah ngoten nah, Prof. Dia lenyap karena menemukan antimatter. Nah, ngono. Positron ya harus ketemu neutron. Harus ada keseimbangan di antara keduanya. Yang berputar mengelilingi adalah sifat gelombangnya itu elektron. Wah, jet mengelilingi inti atom. Di dalam inti atom ada kuak. Kuak meneh apa elemen-elemen penyusun cahaya yang dia berputar dengan kecepatan cahaya sangat cepat sekali hingga menyala elemen tersebut itu. Wah, sebetulnya manusia juga dibikin dari itu, sama, satu materi dan energi. Materi jikalau berubah menjadi energi, makanya ada hukum kekekalan energi. Pergumpalan suatu energi akan menjadi materi. Semakin menggumpal padat, maka materinya itu akan keras. Sama semuanya, dari molekul, dari zat, gas, kemudian sampai nanggone atom, inti atom, sampai ke kuak, kosmos, subkosmos, cikal bakal alam semesta diciptakan, nah semuanya mengandung unsur. Makanya kalau belajar ilmu fisika ya itu kita akan memahami. Bahkan di jagat ageng pun begitu. Bumi mengitari matahari, bulan mengitari bumi, kala revolusi dan kala rotasi. Nanti matahari pun membawa tata surya kita mengelilingi pusat galaksi. Galaksi kita Milky Way, ada di atasnya galaksi yang lebih besar lagi, universe, kumpulan dari gugusan galaksi-galaksi. Ada yang multiverse, wah kelak mungkin ada juga multiverse. Macam-macam lah diceritakan, yang paling besar, yang paling kecil pada inti atom, sama. Nah, maka energi yang menggumpal akan berwujud materi, materi yang terbiaskan, nah, yang terpisah akan menjadikan energi lagi, itu tidak akan bisa. Makanya energi itu tidak pernah tercipta dan tidak pernah bisa dibagi, musnah sekalipun berubah. Ya nak hilang itu karo musnah beda, nak lenyap, nah, musnah itu, nak hilang mau pindah panggonan,
Wah, dompetku ilang karek pindah panggonan nang kantonge sapa kan ngono. Nek lenyap musnah, mukso beda. Dengan hilang itu beda pindah panggonan. Jadi apa bentukan kejadian yang di luar, yang ranahnya bukan diri kita? Bentukan itu kadang-kadang tidak bisa gelem gak gelem ya memang kudu ono. Yang sebetulnya Allah sedang mengarahkan perubahan di dalam jiwamu, hatimu. Bukan kamu yang terpengaruh dari bentukan luar, untuk kamu tadabbur untuk mencari kebaikan supaya hatimu menjadi baik. Nah, kamu untuk merubah bentukan yang di luar sulit. Tapi merubah hati kita ini yang dirubah. Bapak Jokowi wis dinas takdirnya jadi presiden, pembenci Jokowi ya harus dirubah loh. Aku unjuk rasa terus dudu wong iman itu. Nah, wis takdirnya ngono, salah satu takdir percaya kepada takdir ya, salah satu rukun iman itu percaya pada takdir. Karena wis takdirnya sing ngono ditentuno jadi presiden terus kita berontak terus itu sulit. Malah dudu wong iman. Mestine kalau dulu kita benci beliau terus kemudian mendambakan Prabowo untuk jadi presiden, takdirnya berkata Pak Jokowi sebagai presiden kita. Ya kita yang robah, ayo sekarang kita robah, kita doakan khalifah kita untuk baik bisa memimpin negara ini dengan baik. Ngono aja kowe ngrubah tatanan sing kono kabotan ya. Itulah yang waktu demi waktu, wal asri innal insana lafi khusrin, bahkan Allah bersumpah dengan waktu bahwa demi waktu kamu itu diciptakan dalam bentuk rugi. Rugi temenan kamu. Yang kamu inginkan harusnya dunia ini harus berubah sesuai keinginanmu gitu. Kamu yang beradaptasi bagaimana bisa menyesuaikan dengan dunia ini. Kamu bisa harus mengendalikan dunia ini, bukan dunia ini harus kamu kendalikan. Memang punya mbahmu dhewe ya. Ngono ra iso. Kowe piye carane ngrubah? Ayo kita lihat. Ngrubah kaya apa tetep nek iku takdire Gusti Allah ra iso. Ulul. Nggih, sifat ulul itu tihad perpaduan wadat menjadi satu. Nah, itu nak buka dadi wahdatul wujud. Itu radong meneng kok sing nang omah iku. Nah, jelaske. Ayo kita sepakat. Karena memang itu ketentuan kudrat irodati Gusti Allah. Nah, kita harus merubah kalau kita benar-benar beriman. Kalau saya gak nrimakno itu bukan digolongkan orang-orang yang beriman. Iku nak ngetes imanmu ya. Suatu saat pemilihan, terus kemudian kita ini dikecewakan dengan pemilihan tersebut. Bagaimana? Iku ngetes imanmu. Nah, kowe iman temenan, ayo. Rubahlah. Ini sudah ketentuan Allah. Kamu tak akan mampu melawannya. Kenyataannya gitu. Ayo dirubah. Yang tadinya itu difungsikanlah kita mendoakan beliaunya. Kita harus dipaksakan mencintai beliau. Nah, itu aman. Akhirnya apa dijaki masuk bayaran murah gak serendah itu. Dijak nang kono. Gak, wis tak doakan aja. Nah, ayo sing iso dituturi ya nuturi sing kalangan kecil ae, anak dan keluarga kita wis aja melok-melok. Ibadah wae kita doakan beliau mudah-mudahan bisa memimpin bangsa ini ya. Nah, itulah kita mampu merubah diri. Jadi kamu kadang-kadang nggak bisa merubah dari bentuk kejadian peristiwa yang di luar, tapi yang sebetulnya dirimu lah yang kamu sempurnakan. Nah itu, karena Islam itu mengarah ke dalam bukan merubah keluar. Mengarah perbaikan di dalam jiwa kita, sifat kita. Bukan, ataupun yang di luar itu hanya untuk menyusun apa yang di dalam ini, memperkirakan apa yang di dalam. Hidup kita ini hanya memperkirakan toh. Sama dengan jauh, bakul bakso nang kono. Kalaupun kamu ditempuh dengan suatu jarak, berapa meter kah, berapa kilo kah, kamu hanya memperkirakan toh. Ora tahu kue dolan itu mesti berhakikat terus. Ora tahu dolan pun gawe syariat iku ora tahu. Nang di omah iku nggo meteran syariate iku. Diukur. Piro. 50 meter.
Aku meneh dicetekno toko kene digaris. Piro? Nah, kalah cepet karo hakikat cak. Perkiraan mbok keleben mbok kekurangan ya penting perkiraane sakmono lah. Aku buru golek meteran ngono, tuku meteran sing sekilo gak sakmene aku nggo. Ya, meteran paling ujungnya 50 meter pirang meter aku nak diceritani ben jujur ya. Dawane piro? Pirang kilo pokoke pirang atus meteran iki lah. Kalkulasi bocah SD terus sak wis. Urip iku serba hakikat. Karena kita mengenal Allah, kalau tidak dengan hakikat kapan kita mengenal absolut? Nggak bisa mengenal Allah. Bentuknya nggak terwujud ya. Tapi ada. Kita hanya mengetahui eksistensi dari esensi yang ada. Awas batak nglundung iku lho ngrepoti wong. Iya, nglundunge ngrepoti wong. Itu tadi ya pandang filsafat materi sama cahaya gitu ya. Iya. Kalau materi lari cari kemana-mana. Ini jadi ateis. Ateis. Ya, ternyata alam semesta ini terbentuk dengan sendirinya ateis. Kalau masih hukum kekekalan energi masih mengarah. Karena energi tak mampu diciptakan dan tidak bisa dirusak. Adanya materi karena gumpalan dari energi yang lama menggumpal, sifatnya longgar jadi molekul, sifatnya longgar lagi jadi cairan dan lain sebagainya. Nah, karena padat maka jadi materi, transformasi. Demikian manusia kan begitu, kita kan masih berada di landasan materi ya. Nah, kalau kita mati, kita seonggo energi rohani kita. Nah, yang mana energi kalau sesuai dengan badan materi maka kesedot kita akan menempel kan. Logika nggih? Logika. Barang yang bersenyawa, nah, dia pasti akan melebur kan. Sifat materi, sifat energi yang bermateri. Dilihat dari sejarah penciptaan, kalau dari cipta dari tanah, sesungguhnya kita akan manifestasi sifat Allah. Ya, dari 4 anasir. Ya. Di tanah punya unsur tembaga, emas dan segala macam, sesungguhnya Besi, zat besi juga ada. Memang kita dari tanah. Berarti kita punya sifat itu, maka saya punya pemikiran begini. Kalau sebuah tembaga itu dilebur jadikan sebuah konduktor ya, dililitkan menjadi buah perahu, itu identik dengan seorang mursyid atau seorang guru yang di dalam jiwanya sudah mengalami sebuah proses Pemutaran konduktor itu tadi. Iya. konduktor itu. Iya. Energi yang luar biasa. Bikin dinamo ya bakar. Nah, iya. Ya itu tadi. Semakin lilitannya Semakin padat lilitannya, semakin dayanya hebat. Nah kita ini yang dituntut untuk copy paste bentuk lilitan itu lilitan dari mursyid dan guru itu. Semakin dayanya kuat. Karena benar mursyid kan mutlak, di Silul Asror kan itu. Iya. Bahwa kajian tauhid memang harus ditalkin oleh orang yang sudah mengalami. Karengnya stok kontak, Nah. stok kontak. Nyala. Jadi kayak Ampere ya. Iya, kayak HP. Jadi ada moda ini, moda silent atau moda apa, tinggal aktivasi aja. Maka konteks bola lampu neon itu betul. Umpama ya itu tadi, kalau ini kawat meskipun setebal jari kita, nah, dikasih aliran listrik positif dan negatif, wah hitungan jam pedot pas patah. Biarpun selembar rambut kita,
Nah, kalau itu di dalam bola lampu yang hampa udara, sing suwung, tahunan bahkan itu nggak putus-putus. Apa maksudnya itu nak dijabar nunggu jujuk saja itu gak enak. Nah, kalau dirimu mampu nyuwung no, apapun bentuknya nyala. Suwung sama aktivasi sifat. Iya, aktivasi sifat itu juga aktivasi sifat. Jadi kita ini tidak ada lagi hidup itu cuma di alam materi dan energi. Nggak ada. Kalau kita mati besok ini, ya kita berada di alam sifat kan, alam energi. Karena selalu kita kasih tahu bahwasanya materi kalau dia itu disebut logam mulia, yang kita bicarakan mesti sifat. Sifatnya karena padat. Yang satu atomnya berisi 74 proton, 74 neutron, dan 114 elektron. Sangat padat. Saking padatnya maka jadi emas. Nah, itu lilitan tembaga itu mau ada di dinamo ampere, dinamo itu semakin lilitannya kuat dan padat, maka sudah jelas daya kemampuannya luar biasa itu. Sebenarnya tinggal moda-moda pengaktifasiannya ya. Nah iya, logikanya kan begitu lah. Ini kan kalau dilogikakan secara ilmiah, alamiahnya akan berjalan sendirinya. Nah sekarang kita berpikir ilahiyah, jadi ilmiah, alamiah, dan ilahiyah itu harus cocok antara syariat, torikote, hakikate. Sesungguhnya udah memang harus cocok dan cocok. Iya. Karena sealami seperti itu. Satu rangkaian. Seperti sifat Allah Maha Pencemburu, seperti yang buktikan dengan reaksi air laut itu. Bahwa atom kalau sudah diintervensi lepas pecah ikatan atom air sama mineral yang lainnya dan nggak bisa campur lagi. Nggak bisa. Bisa campur harus melalui proses Jadilah natrium klorida itu. natrium klorida. Bisa ahad lagi kalau melalui suhud, uzlah, dan Juhud. seterusnya. Sempurna lagi dia. Sempurna lagi, ya, ahad lagi. Ngomong ngono-ngono iku sing ngerti aku ambek sampean tok. Ngomong iku ngrungokno tok. Lah iya, sing guyu cekakaan tambah gadung yo. Ngene iku ngantuk iku ae iki. Ngene. Ini ngerti iku ngene iki repot. Umpamane jelasno tentang granat ya. Wah, wis. Kok iso mbledos iku koyo apa lho. Misil peluru kok iso koyo ngono koyo apa tambah ngowo kabeh. Nah ngono sing karo pindhat. Enggak, tapi suatu ketika secara umum orang mengalami sebuah pertanyaan yang wajar ya. Ada cerita kisah-kisah para wali, para apa di film-film masuk melihat tembok lep bisa tanpa bekas. Ini kalau nggak dipahamkan secara ilmiah nanti kan akhirnya syirik. Bahwa sesungguhnya itu ilmiah, bahwa frekuensi yang dimiliki oleh materi kita sebagai yang berbahan tanah, punya macam-macam bakteri, terutama rare earth yang hari ini mulai jadi primadona dunia. Rare itu sesungguhnya terjemahnya kan LTJ, logam tanah jarang. Manusia tanah jarang ya mursyid itu sendiri. Makanya nek ana wong sing iso nembus tembok iku kudu nganggo ilmiahe banyu, Pak. Apa benda yang mampu tembus? Benda padat semuanya mampu ditembus. Merembes. Nah ya. Kadang es batu lebokno, masuk padate koyo opo iku berkeringat deh. Mampu ditembus. Dadi nek kon gawe mutmainah, iso tembus. Ngono. Gak ngono kan ana ruangan lah opo lere nembus kene iku ruangan gawe ngentek-ngentekno energi ae. Wong karek mlaku rono wis pindah nggon. Jarak tempuh. Lah iya, jarak tempuh. Supaya dan ternyata bisa dijawab dengan EMC kuadrat itu. Iya, energi sama dengan massa dikalikan cahaya dikuadratkan. Rumusnya Einstein. Ya. EMC kuadrat bisa. Aktivitas kok itu. Ilmu teleportasi. Bukan mitos, makanya dulu di era Majusi itu mitologi dibantah oleh Zoroaster itu. Maksudnya sih tentang Tuhan kok
dikisahkan atau disampaikan secara mitos ini, padahal makhluk ini punya logika, dicoba masuk pakai filsafat itu. Ya, ilmiah sekali Bu. Ilmiah, alamiahnya tinggal kita menjalaninya. Iki ya profesor kesasar iki padha mbek aku. Cuman kunci-kuncinya Gus yang punya. Iya, ini nang sosial iso mlayu nang fisika kimia. Aku iki nang ekonomi iso mlayu nang fisika kimia foto. Karena itu tadi akhirnya karena tasawufnya itu kita tahu bentuk kejadiannya alam ini bagaimana, ngerti metode-metode terciptanya cahaya, ngerti. Jadi memang dibutuhkan seperti itu. Oh, banyak ilmu Allah itu yang luas. Sementara kon dadi fanatik sithik wis bid'ah, sesat. Dole wae durung ngerti ya. Kon guru-guru carane gawe bola lampu wis ngomongi ngono. Lah alamiahe kaya apa iku. Makane wis ternyata manusia butuh suwung. Padatkan lagi putus suwung sampai usia daripada bola lampu itu bisa diprediksi, ya bener nggak? Oh, itu bola lampu berapa? 16.000 jam. Wah, dihitungi ayo. Nanti Pak, kalau nggak sampai 16.000 jam, klaimkan di sini, diganti yang baru. Dilala pas 16.000 jam arepe ngeklaim ya apa kon mate. Lho jangkrik. Kok ya iso pas? Ternyata uripe menungso ya iso diprediksikno ta. Dalam ilmu kedokteran ada proses telomerisasi, proses telomer. Itu yang berada di ranah RNA, DNA. Khusus panjang pendeknya telomer ini bisa memberikan kualitas panjang pendeknya umurmu. Itu dalam ilmu kedokteran. Oh itu ya, makanya maca God of genetika, Tuhan-Tuhannya genetik. Wah ini ono perintah, messenger partikel ono perintah. Makanya yang dikatakan malaikat Israel pencabut nyawa itu ora nyawane menungso sing terakhir iku Israfil urusane. Nyawane ginjal dicabut, nyawane pankreas dicabut, wis awakmu wis ketergantungan insulin. Weh, engko nyawane paru-paru dicabut, wis nyawane apa iku? Cabut kabeh ususe kena. Wis nek wis kecabut ususe ngono, wah, sithik-sithik. Akhirnya apa? Mangan wis ra kolu, segere arang-arang wis ngene. Mangan biasane sak tekruk entek iki, sak puluhan 20-an wis warak. Wis kecabut kabeh iku nyawa iku akeh. Dalile wis akeh, maka tobat manusia itu akan diterima sama Allah selagi matahari tidak terbit dari arah barat, makrokosmos, dan nyawa di tenggorokan mikrokosmos. Oh, berarti nyawa-nyawa kabeh iku. Nah tugasnya Israfil iku meniup sangkakala kan, kiamat cilikmu apa, napas terakhirmu iku cuwot wis entek wis. Iku tugasnya Israfil. Nah, ini Israel iki. Ayo nak gak percaya tatapno ya. Apa ditatapno kae Israel nang kono wis. Nah, mau nang lantai ke-7, kowe ndelok nang isol aspal iku Israel. Sak Israfile metu. Komplit iku wis. Kowe lak ketemu, demi Allah ketemu ayo. Ngoplok ngono wis ketemu langsung wis. Mati sing enak iku wis rasa tek loro lamplak ucul langsung. Iya wis. Cabut sithik sampai nyawa nang ngene tenggorokan atimu iku wis ora iso paningalmu dicabut karo malaikat wis silir san paningalmu ya. Ana wong loro ngono ndelok wong urip ora ketok malah make ketok, mboke ketok ya. Mbok jumu jare ngono padahal wis mati setahunan wis ketok kabeh wis paningale wis cabut karo Gusti Allah, penglihatannya udah cabut sing ono paningal jerone. Sang mulai ya paningal jero iku miwiti. Miwiti ayo mari ngene aku ya sing bertindak iki, Bang. Engko nek wis mati cepret lah. Kowe ucul nang alam sifatmu wis balik. Sama dengan emas itu yang kadar
25 apa? 17 karat, 18 karat, 22 karat, 24 karat. Nah, iku nek wis dipisahno karo tembaga cepret wis ketok wis. Sifat tembaga, sifat emase ketok. Munggur ki. Anak wis dipisahke. Dohirmu ya ngono nek wis dipisahke teko materi dohir wis kowe hanya merujuk nang ngene alam sifat tok. Ana sing sifat iri dengkimu wis ndadekno alam-alam gak kepenak karo awakmu kono iku. Sifat dendammu wah ndadekno alam sing ora kepenak. Oh, tenang kowe. Mamula diajari zikir supaya bisa melepas dari sifat-sifat yang buruk jenenge wadah ya. Wadah wis kadung kopi ireng ben dadi putih piye. Dijoki terus karo banyu putih. Resik. Kopine metu kabeh. Wah, dileboni zikir iki mau. Zikir sing berlebih-lebihan torekot iku mau. Dijokilah air kopi ini dengan beberapa tandon air putih. Wah, supaya jernih. Gak usah dikorai, kopi itu, gelas itu akan berganti air putih yang jernih. Itu konsep Islam. Ono sing konsep ngorai, buang dikorai. Ya iku wong iku konslepe wong Jawa. Wong sampe agama liya iku nyuwuno wis langsung mbok nang sanggar pamujan, mbok nang guwa wis mertapa suwung wis ngono wis. Macam-macam baru bisa mengenal Allah. Dari suwung itu sebenarnya berserah terhadapnya untuk berlakunya berbagai macam sifat yang ada di dalam kita. Iya. Melepas, makanya kita harus bahagia waktu suwung itu sendiri. Sampai niku gak mboke sampean apa bapake sampean niku gak bahagia gak dadi penuh cah. Karena bahagia kuwi nang ngene jero sanggar pamujan. Masuk peteng dedet rab-rabe dadi. Lho dadi kauripan ha. Kono padang nemen kayak lampu sukle malah gak kusuk. Lho karena bahagia iku mau disebut Baitul Muqaddas ya. Nah, di dalam Baitul Muqaddas iku iso nyiptakno nek nuding Allah iku. Nudingane dhewe iku bahaya tahiyate, ngadekno kauripan iki. Iku Baitul Muqaddas. Makanya jos gandos. Ini ku profesor telek jos gandos. Profesor gapleki. Jos gandos.